Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Produksi minuman keras tetap lanjut, meskipun aturan investasi dicabut karena yang di-stop cuma investasi baru. Industri minuman beralkohol tetap beroperasi, meski pemerintah pusat telah membatalkan pemberlakuan izin investasi baru industri itu di 4 provinsi. Industri minuman keras lokal berlindung pada regulasi di tingkat daerah. Di Nusa Tenggara Timur misalnya, industri minuman beralkohol termasuk industri yang keberadaannya diatur dalam regulasi daerah. Pencabutan aturan itu tidak berpengaruh bagi kami. Begitu kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretaris Daerah NTT, Marius Celamu, kepada redaksi Tempo pada hari kemarin. Marius juga mengatakan produksi minuman beralkohol khas NTT yang bernama Sopi atau Moke sudah berjalan sejak dahulu dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat setempat. Industri ini dilindungi oleh Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang produksi dan distribusi minuman keras merek Sopia. Bahkan, kata Marius, pemerintah NTT juga menargetkan produksi Sopi dengan kualitas ekspor. Marius menuturkan kebijakan tersebut tidak serta-merta batal ketika pemerintah mencabut ketentuan investasi baru untuk industri minuman beralkohol. Pemerintah NTT katanya bahkan sedang bersiap mendatangkan 100 mesin untuk 100 pelaku usaha UMKM di mana mereka memproduksi minuman beralkohol khas NTT tersebut. Hal yang sama juga berlangsung di Bali. Pemerintah Provinsi Bali tetap melindungi produksi minuman keras arak Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Wayan Jatra, mengatakan aturan tersebut melindungi produsen arak yang telah ada. Pada hari Selasa yang lalu, Presiden Jokowi telah mencabut lampiran 3 Peraturan Presiden Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Penanaman Modal. Perpres ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Butir 31, 32, dan 33 lampiran Perpres itu mengizinkan investasi untuk industri minuman keras mengandung alkohol, anggur, dan minuman mengandung malt dengan syarat tertentu. Syaratnya adalah penanaman modal baru dapat dilakukan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan juga Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat. Penanaman modal di wilayah lain bisa ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan dengan usul gubernur. Pemerintah juga mengizinkan perdagangan eceran dan eceran kaki 5 minuman keras dengan syarat memiliki jaringan distribusi serta tempat-tempat khusus. Saat mencabut aturan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa dirinya mendengarkan kritik dari ulama yang tergabung dalam sejumlah organisasi seperti MUI, Nahdlatul Ulama, dan juga Muhammadiyah, serta tokoh-tokoh agama lainnya. Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot menolak aturan ini karena sama dengan melegalkan masyarakat untuk mengkonsumsi minuman keras. Dalam kaitan fikih, kalau kita menyetujui sesuatu, berarti menyetujui dampaknya. Kalau kita menyetujui adanya industri khamar atau minuman keras, berarti kita setuju kalau bangsa ini teler semua. Produksi miras pun tetap berlanjut. Kepala BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah hanya menganulir lampiran yang mengatur ketentuan investasi baru pada industri minuman beralkohol. Artinya, kata dia, hanya investasi baru yang tertutup. Usaha yang sudah ada tidak batal selama izin, proses, dan mekanisme sesuai dengan aturan.
Menurut Bahlil, industri minuman beralkohol sudah ada sejak tahun 1931, tentu berlanjut sebelum merdeka, setelah merdeka, Orde Baru, reformasi sampai sekarang. Katanya sebelum pemerintah memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpres nomor 10 tahun 2021, kata Bahlil, sudah ada 109 izin produksi minuman beralkohol di 13 provinsi. Ketua Hubungan Antar Lembaga Persatuan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Bambang Britono, mengatakan pencabutan aturan investasi baru ini menutup kesempatan UMKM pembuat minuman keras untuk berkembang. Selama ini mereka tidak bisa masuk ke skala industri. Jika pembuat minuman lokal bisa berkembang hingga skala industri, kata Bambang, impor minuman keras bisa ditekan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance Tauhid Ahmad mengatakan kesempatan membuka investasi baru bisa membantu industri minuman keras lokal. Namun kata dia, pelonggaran investasi dapat menyebabkan pasokan berlebih dan penurunan harga minuman beralkohol. Minuman keras semakin mudah diakses. Dampaknya adalah kenaikan konsumsi dan dapat mempengaruhi kesehatan. Namun, ia juga tak merinci siapa saja yang dimaksudkan tersebut. Bahlil hanya mencontohkan minuman arak tradisional asal Nusa Tenggara Timur yang cukup populer, yakni Sopia atau Sopi. Lantaran adanya larangan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri untuk industri minuman beralkohol, minuman tradisional tersebut tak bisa dimanfaatkan serta berkembang menjadi industri ilegal yang bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Sopi ini adalah minuman yang didapatkan dari proses pertanian masyarakat. Nah, di masyarakat tersebut mereka mengelola dan sebagian kelompok masyarakat jadi tradisi. Itu tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang. Demikian pula di Bali. Di sana ada arak tradisional yang sudah cukup populer dan memiliki kualitas ekspor. Karena pertimbangan itulah kemudian izin investasi minuman keras dibuka juga untuk Bali. Hal itu akan ekonomis kalau itu dibangun sebagai bentuk industri. Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit apalagi itu dilarang, maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Meskipun demikian, Bahlil menegaskan Presiden Jokowi telah memutuskan untuk tetap menutup pintu investasi miras dengan pertimbangan yang sudah matang. Ia juga tak memungkiri adanya kalangan pengusaha yang menghendaki agar investasi miras tetap dilanjutkan. Namun, masukan dari tokoh masyarakat yang menolak kebijakan tersebut harus tetap didengarkan. Apalagi, beberapa provinsi menerapkan peraturan daerah atau perda terkait pelarangan miras karena dianggap memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat. Banyak tokoh masyarakat di Papua yang WA saya, baik Papua dan Papua Barat, teman-teman saya aktivis, tokoh-tokoh agama, pendeta, pastor menyampaikan bahwa di sana ada perda miras, ada edaran pelarangan miras. Aspirasi itu pun kami sampaikan ke Bapak Presiden. Begitu pungkasnya. Bos BKPM pun mengatakan soal izin investasi miras komunikasinya belum detail. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pemerintah sudah membuka komunikasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholders seperti pemuka agama sebelum menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Perpres itu sebelumnya diketahui mengatur soal izin investasi miras di dalam negeri. Dia juga mengklaim pemerintah sangat terbuka dengan masukan selama proses pembuatan Perpres. Ini terbukti dari dibukanya posko dan juga situs web sebagai wadah menampung masukan. Namun ia menyebut bisa jadi komunikasi yang dilakukan tidak terlalu mendetail, sehingga Perpres luput dari perhatian pemuka agama yang menolak keras pemberian izin investasi miras dalam belit itu. Komunikasi awal sudah dilakukan, namun kami memahami mungkin komunikasi belum terlalu detail, sehingga bisa seperti itu. Kalau ditanya apakah sudah dikomunikasikan di awal, sudah, namun namanya manusia pasti ada yang lupa. Begitu katanya saat press conference. Sebelumnya, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 mengatur izin investasi miras di dalam negeri dari skala besar hingga kecil. Syaratnya investasi hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu. Tapi Presiden Jokowi kemudian memutuskan untuk mencabut aturan soal izin investasi miras itu. Hal ini dilakukan setelah poin aturan soal izin investasi miras mendapatkan penolakan dari sejumlah tokoh dan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan juga Majelis Ulama Indonesia.